Sebanyak 12 tentara IDF tewas terkapar imbas serangan langsung dari Brigade Al-Qassam. Selain itu, Al-Qassam juga meledakkan pecahan peluru dengan target tank Merkava Israel. Mengutip Tribun News pada 16 Mei melansir Palestine Chronicle, lokasi penyerangan terjadi di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara pada Rabu 15 Mei 2024 kemarin. Diketahui selain memberikan kerugian tersebut, bulldozer militer IDF juga di rudal Yashin 105 Al-Qassam. Drone-drone milik Israel juga dilaporkan telah berhasil diambil alih pasukan Palestina. Brigade Al-Qassam juga sukses menjatuhkan rudal anti personil dari pesawat tak berawak ke target sekelompok tentara Israel di timur Jabalia. Sementara bentrokan juga terjadi antara Al-Qassam dengan sekelompok tentara Israel yang telah membarikade diri di dalam sebuah rumah di kamp Jabalia tersebut. Ribuan bendera Palestina berkibar di teritorial Israel. Desa Al-Qassair dan Al-Hawsa Haifa dipadati ribuan massa yang membawa bendera Palestina. Mengutip Tribun News pada 16 Mei melansir Kabarni, aksi pengibaran ribuan bendera Palestina itu terjadi tepat saat Israel memperingati hari kemerdekaan mereka pada Selasa 14 Mei 2024. Lantaran para massa membawa beberapa slogan bertuliskan Hari Kemerdekaan Anda, Hari Nakba bagi kami. Diketahui aksi unjuk rasa itu disebut satu insiden langka lantaran mendapatkan izin dari aparat berwenang Israel. Sebatas informasi akhir, Haifa termasuk lingkungan Al-Qassair dan Al-Hawsa dulunya merupakan kota Palestina yang saat ini dikuasai Israel. Di satu sisi, asosiasi untuk membela hak-hak pengungsi di Israel dengan dukungan dan partisipasi dari Komite Tindak Lanjut Tinggi untuk Masyarakat Arab menyerukan apa yang disebut pawai kepulangan ke-27 yang berkeliling di desa-desa Israel termasuk di distrik Haifa. Aksi itu adalah pawai rutin yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 1997 pada peringatan Nakba. PBB seraya menyebut bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tak tahu malu. Dikatakan begitu lantaran Netanyahu disebut hanya membual soal suksesnya evakuasi dan pemberian bantuan kepada rakyat Gaza. Mengutip Tribun News pada 16 Mei melansir Al Arabiya, kabar itu dikatakan PBB pada Selasa 14 Mei 2024. PBB menyatakan bahwa rakyat Gaza tidak dievakuasi melainkan diusir secara paksa. PBB menyebut itu bukan evakuasi lantaran prosesnya diiringi serangan Israel tanpa henti sehingga mengakibatkan warga sipil mau tidak mau pergi dari rumah atau pengungsian mereka. Selain itu, Wafa melaporkan bahwa warga Palestina mengatakan melihat asap mengepul di atas distrik timur kota. Bahkan ledakan juga terdengar setelah Israel membombardir sekelompok rumah di sana. Tak hanya evakuasi secara paksa, warga Palestina juga harus menghadapi krisis kemanusiaan karena bantuan yang sulit masuk ke Gaza. Mengutip Al Jazeera, pasukan Israel terus melarang masuknya pasokan bantuan kemanusiaan melalui perbatasan Rafah dengan Mesir. Adapun setelah itu pada Rabu 15 Mei, Netanyahu justru mengklaim upaya evakuasi dan pemberian bantuan sebagai bentuk tanggung jawab yang membuahkan hasil. Namun pernyataan Netanyahu itu justru disebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sirine berbunyi di beberapa wilayah Israel imbas serangan bertubi dari Hizbullah Lebanon, di mana di Israel Utara dihujani ratusan roket dan rudal, serta di wilayah Galilea dihantam puluhan rudal. Mengutip Tribun News pada 16 Mei melansir iNews Israel, serangan itu telah terjadi pada Rabu 15 Mei 2024 kemarin. Disebutkan bahwa serangan bertubi Hizbullah itu sebagai respons atas tewasnya seorang komandan lapangan mereka karena serangan udara Israel. Hizbullah mengatakan bahwa mereka menargetkan markas Divisi 91 di Barak Pranit dengan rudal Purkan. Hizbullah mengkonfirmasi bahwa pesawat tempurnya juga membom markas besar unit kendali udara di Pangkalan Meron menggunakan puluhan roket Katyusha, roket berat dan peluru
peluru artileri. Hezbollah juga mengklaim bahwa serangan itu mengenai peralatan militer Israel dan melumpuhkan sebagian darinya. Media Israel Quds mengkonfirmasi bahwa puluhan roket itu ditembakkan ke arah Israel pada 15 Mei sore waktu setempat. Selain itu, lebih dari 100 roket dan 5 rudal anti lapis baja diluncurkan menuju pemukiman Israel di utara. Ditambah 2 rudal ditembakkan menuju lokasi radar Israel di peternakan Sheba di dataran tinggi Golan yang diduduki. Imbasnya sirine berbunyi di Kiryat Shmona dan wilayah utara dataran Hula. Sirene dilaporkan juga berbunyi di kawasan Shasha dan Gunung Meron di Galilea atas. Mengenal SAF 9 ekstremis Israel yang menjarah truk bantuan makanan untuk warga Gaza. Mengutip Tribun News pada 16 Mei melansir Metro, SAF 9 diambil dari SAF 8 kode untuk pemanggilan darurat pasukan cadangan jika terjadi konflik di Israel. Kelompok SAF 9 ini terdiri dari beberapa kalangan, antara lain pemukim Israel di tepi barat, pasukan cadangan pasukan pertahanan Israel dan anggota keluarga Sandra yang ditahan di Gaza, serta tentara IDF yang saat ini bertempur di daerah kantong Palestina. Ide awal pembentukan SAF 9 berasal dari seruan di Facebook tepat sebelum berkembang dan mengorganisir tindakan terhadap konvoi kemanusiaan yang ditentang kelompok tersebut. Diketahui dalam akun X SAF 9 biodatanya berbunyi, tidak ada bantuan yang masuk sampai orang yang diculik kembali. Adapun insiden penjarahan terbaru telah dilakukan SAF 9 pada Senin 13 Mei, di mana sekira ratusan anggota SAF 9 memblokir truk konvoi bantuan makanan yang berangkat dari Yordania ke jalur Gaza. Janji Irlandia akan akui negara Palestina dalam bulan Mei ini. Pihak Irlandia mengklaim masih dalam tahap diskusi dengan beberapa negara lain demi kepastian tanggal. Mengutip Tribun News pada 16 Mei melansir Arab News, kabar itu disampaikan Menteri Luar Negeri Irlandia, Michael Martin pada Rabu 15 Mei kemarin. Namun Martin berjanji tanggal spesifik terkait pengakuan negara Palestina akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Ia bahkan menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina akan terjadi sebelum akhir bulan Mei ini. Diketahui keputusan Irlandia untuk mengakui negara Palestina ternyata adalah untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Sebatas informasi akhir, Israel Hamas telah saling menyerang sejak 7 Oktober tahun 2023 lalu. Hingga saat ini diketahui bahwa korban tewas sudah mencapai 35.000 lebih orang. Dilaporkan bahwa kebanyakan dari korban tewas tersebut adalah anak-anak dan wanita. Aishar Safi, mahasiswa Palestina yang ditembak mati IDF di dekat pos pemeriksaan, tak hanya berhenti kekejian Israel setelah menembak mati Aishar Safi dibiarkan kehabisan darah. Mengutip media X Al-Mayadin pada 16 Mei, kabar itu diunggah Al-Mayadin pada 16 Mei 2024. Ia adalah Aishar Safi, seorang pemuda Palestina dan mahasiswa Universitas Bir Zayed dari kamp pengungsi Jalazon di Ramallah. Aishar Safi diketahui ditembak oleh pasukan pendudukan Israel di dekat pos pemeriksaan pemukiman Beit El Israel di utara Ramallah. Tak sebatas itu, Aishar Safi bahkan juga dibiarkan mati kehabisan darah setelah IDF mencegah petugas medis datang. Laporan mengkonfirmasi bahwa Aishar Safi telah meninggal karena luka-lukanya. Warga Palestina beserta rekan-rekan mahasiswa lainnya pun berkumpul dan mengucapkan selamat tinggal kepada Aishar Safi. Perlawanan Islam di Irak targetkan Eilat dan kilang minyak di Haifa. Sebelum itu Irak juga meluncurkan beberapa drone di Wadi Ariha dan pangkalan udara Nevatim. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Mei, kabar itu disampaikan Irak dalam pernyataannya pada 16 Mei hari ini. Irak dilaporkan telah melakukan beberapa penyerangan dengan target langsung Israel. Terbaru, Irak menargetkan situs strategis di Eilat dan kilang minyak Haifa dengan menggunakan beberapa drone. Sebelumnya pada Rabu 15 Mei kemarin, perlawanan Islam di Irak juga menargetkan sasaran-sasaran penting lainnya. Tepatnya di lokasi Wadi Ariha dan pangkalan udara Nevatim
Qasim yang terletak di sebelah timur Bir al-Shabe yang diduduki. Operasi itu dilakukan Irak dengan menggunakan rudal jelajah Al-Arkab. Hanya perlu diketahui, Irak telah menggunakan 2 senjata baru, antara lain drone bunuh diri Al-Arfad yang melampaui drone yang digunakan sebelumnya dalam hal kecepatan, teknik, dan kemampuan menghancurkan, serta satu lagi yang belum terungkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.